Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Resti Emilia dengan NIM 4319063 dari kelas KPI 4B. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dalam Al-Quran yang berjudul Media Komunikasi dalam Al-Quran. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari media. Secara etimologis, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Istilah kata media umumnya mengacu pada sesuatu yang digunakan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk berkomunikasi. Secara umum, pengertian media adalah alat pengantar atau pengantara yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa media dapat diartikan sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan. Jadi, media menjadi alat komunikasi yang sangat efektif untuk menyebarluaskan suatu pesan atau informasi. Dan yang kedua yaitu pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yang ketiga, media komunikasi dalam Al-Quran. Al-Quran didefinisikan sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW atau sebagai kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas dan dinilai ibadah dengan membacanya. Penggunaan kata mushaf ini diartikan untuk menunjukkan kepada kitab suci Al-Quran secara harfiah. Mushaf merupakan himpunan dari suhuf. Istilah suhuf plural dari kata syahifah yang pada mulanya berarti sesuatu yang diharapkan dan dalam konteks kekinian dapat diartikan sebagai surat kabar. Media mushaf dapat disebut sebagai media tulis, media cetak, media komunikasi, atau sebagai media komunikasi dalam komunikasi ilahi atau wahyu kepada manusia yang menghimpun teks-teks bahasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa oleh Al-Ruh, Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran Surat Syahad ayat 29. Pesan ilahi yang disampaikan melalui mushaf Al-Quran ini dalam teori komunikasi disebut proses komunikasi secara sekunder. Keberadaan mushaf Al-Quran sejak awal dirancang untuk menjangkau banyak orang. Suatu proses yang disampaikan melalui media jika ditujukan kepada sejumlah besar orang disebut komunikasi massa, sehingga karenanya mushaf Al-Quran disebut media komunikasi massa. Al-Quran adalah sebuah media komunikasi yang membuat sejumlah pesan. Bila kita amati, kita akan menemukan bahwa pesan-pesan yang dimuat dalam Al-Quran, baik yang ditunjukkan kepada umat manusia secara umum dan kepada orang-orang yang beriman secara khusus, disampaikan dengan berbagai cara dan gaya bahasa yang berbeda. Isi pesan dalam Al-Quran dikategorikan dalam 3 aspek, yaitu aspek akidah, aspek syariah Islam, ibadah, dan muamalah dan aspek akhlak. Al-Quran sebagai firman Tuhan sebenarnya adalah saluran komunikasi antara Allah dan manusia berdasarkan sistem wahyu dari Allah kepada Jibril dan Jibril kepada Nabi Muhammad, dari Muhammad kepada manusia. Itu menunjukkan kemungkinan membuka abstrak atau non-komunikasi verbal antara Allah dan manusia.
Ketika seseorang membaca Al-Quran, sebenarnya ia berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika seseorang melakukan sholat atau haji atau kata-kata Al-Quran, dia berperilaku seperti Muhammad ketika menerima atau berkomunikasi dengan Allah dan Jibril. Jadi membaca Al-Quran dan sholat merupakan bagian dari berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Jadi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai media komunikasi yang membuat sejumlah pesan. Baiklah, sekian dari video saya tentang media komunikasi dalam Al-Quran. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.